kita akan membahas soal ya P335 di mana di sini kita akan membahas bahwa kepemilikannya kurang dari 100% tetapi tidak ada diferensial ya. Jadi antara book value dengan cost of investment-nya itu sama gitu. Kita akan membahas P335. Oke. P335 Peanut Company dia mengakuisisi 90% PT Snoopy ya dengan outstanding common stock for 270.000 on 1 Januari 2000X8 when the book value of Snoopy net asset was equal to 300.000. Jadi si Peanut dia mengakuisisi 90% PT Snoopy dengan harga 270.000. Nah, saat itu book value PT Snoopy itu adalah 300.000. Ya kan? Nah, P335 ini merupakan tahun kedua ya, end of second year gitu. P334 itu adalah tahun pertama. Jadi di sini itu kita akan mengkonsolidasi untuk tahun kedua ya. Jadi ini adalah trial balance untuk 31 Desember 2000X9 diminta adalah jurnal equity methods-nya sama jurnal sama konsolidasi worksheet. Berarti kalau kita disuruh consolidation worksheet yaitu kita harus bikin jurnal eliminasi juga. Oke. Ya. Di sini tadi gimana PT Peanut-nya itu dia mengakuisisi 90% dengan harga 270.000 ya kan. Dia 270.000 90% ya kan. Diketahui bahwa pada saat mengakuisisi itu si Snoopy-nya net asetnya adalah 300.000. 300.000 itu berarti kan terdiri dari dua kan, dari common stock sama dari return earning. Kita lihat di sini komponen ekuitasnya itu adalah common stock sama return earning. Ya, common stocknya 200.000 ketika akuisisi nih 200.000 berarti laba ditahannya adalah 100.000. Ini 300.000 ini adalah 100%. Sedangkan si PT Peanut itu hanya mengakuisisi 90%, ya kan? Sehingga untuk sahamnya kalau 90% adalah 180.000, 200.000 dikali 90% dan laba ditahannya adalah 90.000, yaitu 100.000 dikali 90%, ya. Jadi angka ini adalah angka sudah 90%. Ya, angka ini adalah angka sudah 90%. Nah, 300.000 ini angka masih 100%. Sehingga harus kita jadikan 90% dulu kalau kita mau mencari diferensialnya, ya. Di sini kita lihat ya kan tidak ada diferensial karena nilai bukunya juga 270.000, cost of investment-nya juga 270.000 ya, sehingga tidak ada diferensial. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita harus kalau kita mau bikin jurnal equity method berarti kita harus mengetahui ya kan berapa salesnya sama berapa dividennya. Kalau dividen gampang, kita cuma tinggal lihat di sini aja ya. Si PT anak dia ada mendeklar dividen 30.000 sama si PT sama si Peanut-nya parent-nya itu dia mendeklarnya 225.000 ya. Gampang ya, kalau dividen PT induk 225.000, dividen anak adalah 30.000. Nah, kita harus mencari nih berapa sih net income dari anak ya kan, karena kita kan mau bikin jurnal investasi kan, mau bikin jurnal equity kan, berarti kita harus tahu nih berapa sih laba rugi dari si anaknya. Gimana cara nyarinya? Kita pakai cara yang udah saya ajarin kemarin, sales dikurangin dengan beban-beban. Kita ada beban apa aja? COGS, depreciation sama selling. Kita lihat 150, 10 sama 60 ya. Ini induknya 850, anaknya 300.000, ya kan kita ambil dari salesnya 850 sama 300.000, lalu kita lihat dari beban-bebannya, ya COGS, depreciation sama sales, ya 150, 10, 60, 270, 30, 230, ya dapatlah ini apa namanya net income. Oke, dapat net income-nya udah, berarti kita sudah tahu berapa laba anaknya. Kalau kita sudah tahu laba anak, kita sudah tahu dividen anak, berarti kita bisa bikin jurnal equity method-nya pada tahun kedua ya. Karena di sini tidak ada diferensial, maka kita cukup bikin dua jurnal aja, yaitu jurnal pembagian laba, yaitu investasi pada pendapatan anak, nilainya berapa? Di sini laba anaknya berapa? 80.000, tapi kepemilikan kita hanya 90%, maka 80.000 dikali 90%. Lalu untuk dividennya, jurnalnya adalah kas pada investasi, ya kan, jurnal dividen. Di sini dividennya berapa? Dividen anaknya 30.000, ya, dividen di carry 30.000. Dikali dengan 90% kepemilikan dari si
parentnya. Ya, jadi 90% dikali dengan 30.000, 27.000. Setelah itu, setelah kita bikin jurnal equity, jurnal investasi, kita akan bikin jurnal eliminasi. Karena tidak ada diferensial, maka kita cukup membuat jurnal eliminasi basicnya, ya. Di sini, nah ketika tahun kedua, ya, kita lihat berapa saham biasanya, 200.000, ya kan. Nah, return earningnya sudah 155.000. Berarti 200.000 untuk saham biasa, return earningnya 155.000. Ya kan, buat si induk 90%, berarti 355.000 dikali dengan 90%. Sisanya 10% adalah punyanya NCI, non controlling interest. Ya, kita punya laba 80.000, 72.000 buat anak, 90%-nya, 8.000-nya buat NCI. Lalu untuk dividennya 30.000, 90%-nya buat induk, 10%-nya buat NCI. Ya kan, dapat ini saldo akhirnya semuanya. Lalu kita tinggal bikin jurnal eliminasi, ya kan. Kita mau mengeliminasi ekuitasnya si anak. Tadinya ekuitasnya di sebelah kredit kita debitkan. Saham biasa 200.000, laba ditahannya yang kita hapuskan adalah laba ditahan yang awal ya, yang 155.000, bukan yang 205.000 ya, tapi yang 155.000. Lalu ada pendapatan anak yang tadi di sebelah kredit kita debitkan 72.000, ya kan. Ada pendapatan untuk NCI, ya kan. Di sini buat NCI itu harus kita munculkan, ya kan, pendapatan untuk NCI-nya. Lalu ada dividennya adalah 30.000, kita hapus yang tadi sebelah debit, kita kreditkan, ya kan. Terus investasi pada anak 364.000 kita ambil dari saldo akhir. Lalu ada kepentingan untuk NCI, ya. Jadi ada istilahnya adalah bagian buat NCI-nya, non controlling interest-nya di net asetnya sebesar 40.500, ambil dari saldo akhirnya. Oke, kita udah bikin jurnal eliminasi basic. Selanjutnya adalah kita bikin kertas kerja. Nah, kertas kerja ini harus kalian bikin berurutan, ya kan, mulai dari laporan laba rugi, laporan laba ditahan, sama laporan posisi keuangan. Angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat dari trial balance ini semua. Oke. Udah kalian masukin angka-angkanya, ya kan, saldo awalnya semua ini dari trial balance, ya kan. Ingat kalau bikin worksheet konsolidasi, laba bersih induk kita lempar ke laporan laba ditahan bagian laba bersih semuanya, ya kan. Terus untuk yang saldo akhir nanti laba ditahan itu kita lempar lagi ke laba ditahan yang di bawah, yang di laporan posisi keuangan. Oke, kita udah bikin saldo akhirnya, lalu kita masukkan apa? Kita masukkan jurnal eliminasinya. Ya kan, pendapatan 72.000 asalnya dari sini, ya kan, 72.000 kita posting, 72.000 kita posting, ya kan, 72.000. Lalu ada NCI in NI, jadi non controlling interest ada di net income, bagian non controlling interest net yang untuk net, bagian non controlling interest laba yang untuk non controlling interest. Nah, gitu ngomongnya enaknya ya. Laba untuk non controlling interestnya adalah 8.000, ya kan, sebelah debit. Lalu kita menghapus saldo awalnya, ya kan, 155.000 nih, ya. Terus ada apa lagi yang kita posting? Dividen, kita menghapus dividen di sebelah debit, kita kreditkan. Ya, kita menghapus investasi, ya kan, 364.000 dari jurnal eliminasi juga. Lalu saham biasa 200.000. Nah, angka 155 dan 30.000 ini berasal dari atas, ya. Kita lempar aja nih ke atas. Kita lempar aja ke bawah yang dari atas ini. Lalu ada NCI and NA, ya kan, non controlling interest di bagian net asetnya. Ya, bagian non controlling interest yang ada di net asset, yaitu 40.500, ya. Oke, setelah itu kita konsol, ya kan, ini kita tambah, ya kan. Nah, ini karena saldo awalnya sebelah kredit, pendapatan kalau di debit maka dia akan 0, ya kan. Ini kita tambah, ya kan, debit maka di sini juga kita tambah. Lalu ini adalah kita tambah. Nah, ini laba bersih itu kan saldo normalnya kan di sebelah kredit, ya kan. Karena di sini kita debitkan, maka di sini adalah kita kurangin, ya. Karena saldo awal net income itu adalah di sebelah kredit, kalau misalnya didebitin, maka di sini kita kurangin. Ini saldo awal, ya kan, yang namanya return earning itu dia saldonya adalah di sebelah kredit. Maka kalau di debit berarti kita kurangin, jadi 517.000. Oke, laba bersih dapatnya dari atas, ya kan. Ini, ya kan, laba bersih ini dapatnya dari atas, ya. 372.000 kita lempar ke sini. Oke.
Terus setelah itu dividennya ya kan 225.000 nih, tambah kurang ya, terus kas dan setara kasnya kita tambah juga. Nah, investasi saldo normal sebagai debit kita kreditin, maka kita kurangin. Oke, akumulasi depresiasi saldo normal sebelah kredit tambah ya kan. Nah, saham biasa saldo normal sebelah kredit saldo normalnya sebelah kredit saham biasa, maka kalau kita debitin kita kurangin. Angka ini berasal dari atas ya. Nah, 664 ini juga berasalnya dari atas. Oke. Nah, setelah itu NCI-NA itu saldo normalnya adalah sebelah kredit. Ya. Setelah itu kita cek pendapatan udah 0, investasi udah 0. Nah, total aset sama total liabilitiesnya juga udah balance. Oke, worksheet udah jadi ya, gitu ya. Jadi di sini adalah untuk bikin worksheet kalian harus perhatikan saldo normalnya. Kalian harus tahu saldo normalnya ini di sebelah mana, maka jurnal eliminasinya akan mengurangi atau akan menambah. Oke, sekian untuk pembahasan P335. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.